Oke, halo semuanya berkayak. Yap, gue bocah 19 tahun yang di tahun-tahun ini adalah fase-fase kuliah dan jujur dalam fase ini gue tidak begitu peduli dengan perkuliahan gue dan hal semacamnya. Bukan berarti gue mengatakan hal seperti ini. Gue orang yang tidak tanggung jawab dengan kuliah gue. Gue dapat IPK 3,5 ke atas dan gue bertanggung jawab dengan fase perkuliahan gue. Cuman I feel like gue gak mau lie to myself about uh, jalur bisnis terkait dengan kuliah ini adalah jalur scam. Dan ya, so dalam fase sekarang ketika gue membicarakan terkait dengan perkuliahan, gue banyak mempelajari terkait dengan bisnis. Bukan hanya mempelajari tapi gue mengimplementasi. Bukan hanya gue belajar di YouTube dan mencatatnya, tapi gue implementasi. Gue mempunyai sales page yang lo bisa lihat di link paling atas di bawah video ini, yang dimana link tersebut akan mengarah ke komunitas yang gue no. Nah, ini adalah komunitasnya, itu Sixpacker Log, $1. Dan ini 2 members. Ini adalah komunitas yang lama mungkin ya, atau bahkan komunitas yang sekarang ada orang yang masuk, I don't know. Coba kita lihat. Oke. So kita langsung masuk ke topik yang ingin gue bahas. Itu bukan terkait dengan fitness, karena gue upload video ini di channel Retreat Mode. Jadi gue membicarakan suatu hal yang ingin gue utarakan, karena gue suka ngomong, gue suka berbicara dan hal semacamnya. Cuman gue nggak suka ngedit, gue nggak suka, jujur gue nggak terlalu suka nulis scripting dan hal semacamnya. Itu adalah hal yang cukup gue benci. Jadi ya gue doing my business, yaitu gue mencoba untuk pop off di sosial media. Itu adalah dengan kegiatan yang gue suka, yaitu gue suka ngomong, gue suka speaking dan hal semacamnya. Cuman gak hanya suka juga, cuman gak cuman suka speaking, tapi gue juga belajar dan hal semacamnya. Gue baca Quran dan gue suka baca, dan gue suka nulis juga, nulis jurnal. Cuman kalau nulis scripting yang bener-bener harus jujur ya, itu gue terpaksa melakukannya dan hal semacamnya. It feel like I'm not want to doing that things again. Karena kalau misalnya lu pernah lihat di channel pertama gue, yaitu channel Raditya Yuda, my main channel, akun utama gue ketika gue terjun di YouTube, benar-benar 7 bulan gue benar-benar strict into it. Gue bangun jam 4 pagi, gue nulis scripting, shooting dan hal semacamnya sampai jam 12 pagi, karena gue mempunyai mindset kalau misalnya dulu itu pagi-pagi itu benar-benar harus produksi. Gue di fase itu gue merasa gue harus melarang diri gue untuk mengkonsumsi, bahkan gue melarang diri gue untuk sosialisasi dengan orang. Dan itu ada suatu hal yang salah. Karena kenapa? Ketika gue meminimalisir sosialisasi dengan orang, itu gue seperti meminimalisir ketika gue mendapatkan suatu ide, dan meminimalisir untuk mendapatkan engagement dari orang yang ingin nonton gue dengan alami, bukan berkaitan dengan menonton video gue dengan menonton video orang dengan apa sih namanya coy, yang prank itu apa sih namanya, thumbnailnya itu nggak sesuai dengan isinya. Itu namanya apa, lupa gue ya bro. So kita langsung lanjut ke topik yang sesuai dengan judul video ini, yaitu sempat nyoba masang listrik baru pakai PLN Mobile, dan gue udah ngomong ini udah 3 menitan. So ini ceritanya, gue diberi PR oleh bapak gue untuk mencoba menjadi seorang pemuda yang berpengetahuan serta mandiri, yakni nyoba masang listrik sesuai yang ada dalam judul video ini. Dan di bangunan gue ini, itu rumah bapak gue ya, gue belum move perkara location gue, karena gue sering banget mengutarakan kalau misalnya location lu harus pindah dan hal semacamnya. Ya gue mau dan hal semacamnya jika emang finansial gue udah longgar dan hal semacamnya. So di bangunan gue ini, rumah bapak gue itu berkaitan dengan produksi suatu usaha gitu. Dan usahanya itu akan yaitu gue langsung sebutin aja, itu produk instan seperti mie instan, mie goreng, Indomie, mie instan. Dan itu paling larisnya itu dijual di toko swalayan, di toko-toko semisal lu kalau tahu Anto Frozen Food, dan juga uh, apalagi Benny Mart dan hal semacamnya gitu. Nah, oke, kita langsung lanjut lagi.
Walaupun di Bogor ini sudah terpasang listrik, tapi listriknya ini masih tarif rumah tangga. Jadi tarif rumah tangga itu yang pasti, kalau tarif rumah tangga dengan tarif bisnis itu berbeda. Entah itu emang menjadi lonjak karena emang keperluannya itu banyak di dalam bisnis tersebut, atau bahkan maksud gini, eh bisa jadi itu karena ada dua kemungkinan. Bisa jadi itu tarifnya itu dengan rumah tangga dan juga bisnis itu naik, dan juga turun gitu. Tapi gue ingin membahas satu yang turunnya ini. Misalnya 450 volt di yang rumah tangga, itu yang pasti lebih eh karena apa ya, ini lebih boros, karena ini kayak lu ngelakuin hal-hal yang emang apa ya, private ya, nggak semuanya. Tapi kalau misalnya bisnis, itu pasti pemerintah mau apa namanya, eh, mau apa sih namanya, mau mendukung gitu. Jadi tarifnya itu lebih rendah gitu dibandingkan dengan rumah tangga. So jadi begini. Dan gue sempat dengar di suatu YouTube, eh channel itu Pak Asnawi. Gue cukup sering nonton beliau ketika gue ingin mempelajari PLN mobile ini dan hal semacamnya. Dan itu tarifnya itu yang gue bilang ini, itu sampai setengah persen untuk untuk kayak ngisi token gitu, maksud gue. Tapi mau ditambah tarif yang berbeda agar apa ya, pasti lebih hemat untuk pengeluaran bapak gue. Jadi masih ada di apa namanya, di bangunan yang sekarang itu rumah tangga. Cuman gue ingin, tadi bapak gue ingin rencananya nambah pemasangan listrik baru lagi, yaitu yang bisnisnya ini. Nah, biar apa, biar pengeluaran bapak gue jadi turun dan hal semacamnya. Lebih apa ya, lebih hemat gitu. Bukan turun sih. Jadi ya, gue mencoba tarif bisnis dengan menggunakan PLN Mobile. Gue download, daftar akun, lalu cari pemasangan baru LSP, cari fitur ya, cari fitur di situ pemasangan baru LSP, ada gambarnya itu plus, kurang lebih seperti itu. Di situ ketika pemasangan baru LSP, gue pertama-tama, seingat gue aja ya, itu alamat, dan itu harus lu kasih apa namanya, nyalain location lu udah hal semacamnya. Dan juga habis itu di situ yang gue jelasin yang paling ribet dulu aja. Gue sempat banyak luangin waktu gue berkaitan dengan ada salah satu isian formulir yang namanya itu koneksi untuk apa nih. Nah, yang di bagian ini itu yang untuk lu krusial dalam hal lu koneksi listriknya itu untuk apa, untuk rumah tangga kah, untuk bisnis kah, dan hal semacamnya. Dan ini nggak cuman pilihan opsi rumah tangga dan bisnis, cuman itu banyak banget opsinya karena emang sudah advance kan PLN mobile dan hal semacamnya. Di situ ada perdagangan besar makanan dan minuman, dan juga ada perdagangan eceran, ada industri, misalnya industri apa ya, industri ya pokoknya industri dan hal semacamnya gitu. Itu opsinya banyak banget, dan itu lu sesuaiin sama kriteria. Misalnya lu pengen apa namanya, lu pengen pemangkasan baru golongan tarif bisnis ya, lu harus sesuaiin sama koneksinya ini untuk dalam kriteria bisnis lu tuh apa di bangunan lu. Di sini juga ada apa namanya, pemasangan baru berkaitan dengan koneksi untuk gimnastik kayak seperti, cuman tulisannya nggak gimnastik, cuman kayak kebugaran dan hal semacamnya. Nah, di hal itunya itu adalah hal yang paling ribet karena golongan bisnis gue bukan bisnis gue, bisnis bapak gue ini adalah berkaitan dengan UMKM. Cuman pas gue search di fitur koneksi untuknya ini, ada fitur searchnya, gue ketik UMKM, itu nggak ada. Gue ketik usaha, itu nggak ada. Usaha mikro, kecil, menengah, itu nggak ada. Gue tulis mikro, itu nggak ada yang cocok. Gue kasih search kecil, itu nggak ada juga. Menengah juga nggak ada. Dan akhirnya gue ngabisin 2 hari gue pikirin hal semacamnya. Dan di pekan selanjutnya itu gue nemuin solusi, itu kenapa gue nggak ngubungin CS-nya aja, customer service. Itu gue dapet pasti lu bisa cari di website PLN. Dan gue ingin kasih saran.
CS kan ada banyak sosial media, entah itu ada di Twitter, entah itu ada di Gmail, entah itu ada di, jadi gue kasihnya itu di Twitter, Gmail, habis itu apa lagi ya? WhatsApp. Nah, ada 3 ini. Dan gue dapat dapat jawaban itu di sini sama di sini. Dan gue bisa kasih kesimpulan akan CS ini. Di Twitter ini pertama kali yang balas chatan gue dan akhirnya gue dapat jawaban dan semacamnya, dan ini yang paling lu mau cepat, cuman jawabannya itu dari beliau itu kayak gak lengkap dan semacamnya, kayak nggak nimbulin solusi untuk permasalahan gue, cuman kayak ngebodoh-bodohin customer doang. Itu yang gue implementasi, itu yang gue rasain. Dan kalau di Gmail ini untuk lu cepat juga sih jawabnya. Kalau misalnya lu udah beliau ini udah jawab di saat pesan lu yang pertama, itu bisa cepat untuk lu dijawab. Itu gue hitung itu 10 menit. Dan ini bener-bener ngasih solusi banget. Dan kayak gue kasih saran ya, gue kasih contoh. Kan gue ingin pemasangan baru kan, dan di situ di Twitter itu cuman ngasih tahu jawaban gue yang bener-bener Mbak Kak, ini koneksi untuk apa, dan akhirnya beliau jawab koneksi untuk ini dan hal semacam. Ya udah sampai situ. Dan habis itu ada chatan I do not pen mobile dan hal semacamnya gitu. Cuman kalau di Gmail, pesan gue yang jawabannya itu gue gak dijawab sama beliau, tapi gue dapat jawaban dengan gue nanya di Twitter. Cuman di Gmailnya ini ngejawab benar-benar ke solusi, karena gue emang mau ke pemasangan baru. Dia tanya terkait dengan bapak ini mau rumah tangga apa bisnis dan hal semacamnya. Kalau bisnis persyaratannya ini pada hal semacamnya, dan itu benar-benar lengkap banget untuk dijawab. Dan overall gue lebih suka sama customer service yang di Gmail. Jadi kalau lo mau hubungin customer service di PLN Mobile, PLN 123, itu gue saranin ke Gmail aja gitu. Oke. Kalau lebih seperti itu, cari pemangkasan baru. Gue disuruh ke koneksi untuk. Jadi tadi ya terakhir di koneksi untuk. Abis itu koneksi untuk ke kemana. Jadi gue pilihnya itu pertama-tama itu di perdagangan besar makanan dan minuman lainnya. Nanti gue kasih tahu pesan yang gue percakapan dengan gue CS. Habis itu disuruh berkaitan dengan dayanya itu berapa. Cuman daya yang gue itu di 900 volt. Dan juga token itu gue pilih 50.000. Dan juga nanti di NIDI apa lu ada, SLO apa ini ada. NIDI dan SLO ini sempat gue tanya, ini berkaitan dengan satu bangunan doang. Karena gue kira NIDI dan SLO ini berkaitan dengan satu area di komplek lu. Misalnya satu area di komplek lu ada, itu udah nge-input semua bangunan yang ada di komplek tersebut. Cuman yang gue tanya itu NIDI dan SLO ini tiap bangunan gitu. Iyalah, kalau misalnya di area itu gak mungkin tanya ke tiap-tiap customer ya. Itu logikanya bro, kenapa gue tanya ya? Astagfirullah. NIDI dan SLO, dan habis itu lu disuruh input dokumen-dokumen, dan juga lu pilih opsi juga sih. Sebelum itu lu pilih opsi yang namanya instalasi listrik, dan itu di situ udah emang yang paling atasnya itu adalah yang emang paling deket sama wilayah lu. Itu yang gue dengar dari bapak-bapak di YouTube yang sempat ngasih tutorial. Dan habis itu lo kasih dokumen-dokumen berkaitan dengan foto-foto itu KTP kakak lu, dan juga dokumen pendukung dan foto depan rumah lu. Apa lagi? Habis itu ya udah. Dan dari 900 volt dan juga ditambah dengan tadi tokennya 50.000, dan gue pemasangan baru di luar gue tuh 700.000, dan totalnya itu 2 jutaan kurang lebih. 2 jutaan. Nah ini bisa lu 1.700.000-an. Berarti 900 volt dan 50.000 ini itu 1 jutaan, dan ditambah ini jadinya 1.700.000-an, yang gue bulatin 200.000.
Lebih seperti itu, gue disuruh bapak gue masukin, nah ini yang gue sebutin sebelumnya, yang pengen bos semua lebih terotomatisasi. Maksudnya gimana? Dengan lu nyertain alamat, lu dikasih opsi yang paling atas udah deket sama wilayah alamat lu gitu. Dokumen yang pendukung kayak KKK KTP seperti gue jelasin sebelumnya, dan dokumen foto depan rumah, dan juga dokumen pendukung. Nah, ini dokumen pendukung ya memang bisa lu mendukung untuk lu misalnya ingin pemasangan baru golongan tarif bisnis, dan itu bisa lu fotoin misalnya alat apa namanya buat packing produk lu dan hal semacamnya. Nah, ini sempat pusing lama di peruntukan listrik, gue kasih chat dengan CS Twitter. Nah, ini saya ingin bertanya terkait dengan pengkoneksian untuk kelistrikannya di PLN Mobile. Kalau saya satu calon pendaftar, kali bangun saya berkaitan dengan usaha UMKM. Nah, ini gue ingin bertanya terkait dengan pengkoneksian untuk, habis itu gue kasih kriteria UMKM gue, produk gue seblak instan, dan biasa didistribusikan ke toko swalayan, dijual di online Tokopedia, dan di bangunan ini terdapat sealer untuk packing produk biar emang bangunan ini untuk usaha biasa untuk golongan tarif bisnis. Habis itu gue dijawab, halo Kardetia, jika ini masuk untuk keperuntukan. Nah, gue disuruh memilih perdagangan besar, makanan dan minuman lainnya, tapi pas gue milih ini, kata bapak gue, ini tarifnya lebih gede daripada rumah tangga. Dan bisa ke perdagangan eceran makanan dan minuman lainnya di pilihan PLN Mobile. Jadi kalau misalnya lu kriteria bisnis lu pengen pemasangan listrik yang sesuai dengan kriteria gue, kurang lebih itu bisa lu pakai perdagangan besar dan makanan dan minuman lainnya, atau perdagangan eceran makanan lainnya. Itu kalau ada, bukan kalau ada, jadi itu bisa lu pakai untuk lu pemasangan baru di PLN Mobile. Nah, ini abis itu informasi terkait dengan subsidi dengan golongan tarif rumah tangga, dengan lu kalau misalnya emang lu nggak mampu dan hal semacamnya, dengan pemerintah gitu. Pokoknya ini golongan tarif rumah tangga, dan ini ada undang-undang dan hal semacamnya. Dan ya, habis itu gue sempat kayak semacam kayak berantem gitu di Twitter. Bukan berantem sih, cuma berantemnya sopan dan hal semacamnya. Dan akhirnya gue emang gak, ya seperti gue jelasin sebelumnya, ini CS Twitter, dan gue saranin kalian untuk CS nya itu di email aja, untuk kalian emang mau solusikan itu terbantu. Kalau misalnya jawaban kalian yang sebelumnya itu bukan jawaban, pertanyaan sebelumnya itu belum dijawab, kalian mention lagi, mungkin CS nya lupa dan hal semacamnya. Cuman yang paling lengkap itu jawaban dari CS Gmail, dan emang bener-bener menjawab solusi pertanyaan yang emang mau dipermasalahin akar-akar gitu loh, yang bener-bener ke daun kalau dalam suatu pohon. Jadi lebih bener-bener menyelesaikan suatu solusi. Pokoknya gitulah ya. So, sekitar dari gue perhatian dengan PLN Mobile. Ya, ini gue gak dipromosin terkait dengan PLN Mobile dan hal semacamnya, cuman karena gue punya pengalaman, jadi gue share ke kalian semua. So, semoga ini bermanfaat. See you tomorrow. Bentar.